Karyawan katanya sering mengalami gangguan gaib. Setelah digali-gali, ternyata menemukan banyak barang-barang pusaka yang sudah rapuh gitu kan. Ya di sini nih kayak seperti ada sebuah kerajaan ya. Boleh tahu nggak, Ki? Semuanya dilemparin. Aku juga, astagfirullahaladzim. Kenapa, Ki? Emang salah saya apa, Ki? Siapa? Emang orang kurangnya enggak. Nah, di tempat lokasi ini adalah tanah lingkungan Sang Hyang. Jadi saya banyak terima kasih juga nih ya, jadi tahu semua gitu ya. Ya, jadi melakukan penelusuran di pabrik air mineral. Cuma ini kan pagernya nggak bisa dibuka. Kita masuk melalui bawah sini. Waduh, bismillah. Inilah bagian dari perjuangan tim Mata Langit untuk mencapai lokasi penelusuran harus berobos. Ini namanya berobos ya? Bahasa Indonesianya apa, Bang? Tolong. Menerobos lewat kolong. Mas bisa nggak? Satu. Aduh, bisa dong. Satu. Kan kita udah lulusan barak militer, itu biasa. Ya. Bismillah. Aduh. Lulusan barak militer guys. Ayo, Mi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kejuangan. Kayaknya sudah Mobil kayaknya menghilang tadi. banyak apa ya tumbuhan liar gitu. Halimunan Tapi lumayan sih, nggak terlalu tinggi. Masih bisa dilewatin. Yang penting harus hati-hati, takutnya ada beling atau apa gitu. Sebelah sana tuh Bapak ada naik. Ya, kita turun lewat mana? Sebelah sana turun. Nah, mana Pak? Nih lokasinya. Tuh bisa Seperti ini. Ada Pak Yayan, ini kunci. Jauh perecet. Nemu pisang. Mi, videoin Mi, nemu pisang Mi. Hah? Dia cari gituin, hancur nanti. Oh iya, aduh sayang. Dibalik. Nggak usah dibalik. Coba dulu. Wow. Dia coba pisangnya. Wih, enak tuh. Maaf ya. Dia. Manis ya? Mantap pokoknya mah. Iya. Pisang dulu, pisang. Yuk, bismillah. Ini apa tuh Pak? Kolam apa? Ini kolam Beton air ya. apa? Mata air asli apa gimana? Ya ini mata air asli. Jadi ini tadinya emang kolam kecil gitu kan. Ini jadi
dibikin perusahaan, cuman belum berjalan. Nanti baru aja cerita Iya. sejarahnya ya. Ini belum berjalan, itu kan udah masuk ke sana, cuman ininya harus ke sana dulu. Tapi sebagian orang yang ini yang percaya suka dipakai ritual juga. Ya. Berarti ini mata airnya muncul. Ya, kalau kita secara penglihatan ini ya, kebatinan pun di sini banyak nih. Dulu kan ketemu juga pusaka ya, berbentuk pedang, cuman udah hancur. Di sini bentuknya antara, kalau orang bilang dulu ya namanya di sini kan bekas kerajaan banyak lah. Vampir atau apa, orang makhluk apa gitu kan ada. Ini nggak berjalan karena banyak gangguan itu, Pak. Bisa jadi. Apa memang Jadi sejak dibangun belum dijalani? belum pernah dioperasikan katanya. Belum. Jadi nggak pernah Yang dioperasikan. Bapak ketahui apa gitu? Kalau yang saya ketahui sih emang ya banyak juga lah ya masalah, karena sering dipakai ritual juga kan yang orang sebelumnya gitu kan. Jadi kemungkinan ya ada gangguan dari situ juga. Cuman udah sih berusahain sama orang-orang pintar gitu ya. Udah. Orang yang punyanya gitu. Ya udah. Tolong udah. Biar dijenakin lah gitu ya. Iya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan terus mendatangi tempat-tempat angker atau tempat bersejarah untuk kita ungkap misterinya dan kita ambil pelajaran dari dalamnya. Nah, alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di Kabupaten Tasikmalaya. Tepatnya kita berada di sebuah lokasi yang selama ini dianggap angker oleh masyarakat. Ini adalah lokasi bekas pabrik air mineral yang bahkan sejak selesai dibangun pun tidak pernah dioperasikan hingga saat ini karena mengalami banyak gangguan gaib. Seperti itu desas-desusnya. Nah, yang membawa kami kemari adalah Mas Adit. Ini adalah Sobat Mata Langit dari Tasikmalaya. Apa alasan Mas Adit bawa kami kemari? Mungkin lebih terkenal dengan mitosnya ya, kental dengan mitosnya, dengan gangguan gaibnya yang dimana karyawan katanya sering mengalami gangguan gaib. Terus Itu pada saat di pembangunan kayak karyawan diganggu itu. Ya, waktu pembangunan. Terus ada sepasang naga. Mitosnya ya? Iya, suka di samping jalan ada yang Sunda nembongan lah, mewujudkan ke pengguna jalan, entah melintas terus. Penampakan berarti ya? Iya, penampakan. Terus si wanita yang berkemben entah putri atau gimana itu suka lalu lalang di sini, di sekitar jalan di sini. Nah, ini sebelah saya adalah Pak Yayan. Pak Yayan ini adalah tokoh masyarakat setempat. Beliau juga yang mengetahui sejarah dari tempat ini. Tempat ini ya. Kalau yang sejarah tempat ini gimana, Pak? Pak, jangan mundur-mundur, maju lagi. Boleh. Sejarah tempat ini awalnya emang bukan perusahaan air ya. Ini emang tadinya persawahan. Terus pas lagi ada pembangunan buat kolam, ini menemukan mata air gitu kan. Cuman setelah digali-gali ternyata menemukan banyak barang-barang pusaka yang sudah rapuh gitu kan. Bentuknya juga udah ada, cuman nggak bisa diangkat. Itu di bawah tanah? Di bawah tanah. Ini. Oh, ini kolamnya? Ya, ini kan gua. Tadinya gua nih, mata air ini berbentuk gua tadinya. Sampai sekarang pun emang ke dalamnya lebar gitu. Cuman ditutup, cuman buat mata air aja gitu, buat mengalir airnya. Memang yang terlihat di saya di sini nih kayak seperti ada sebuah kerajaan ya. Banyak seperti candi-candi dalam bayangan batin saya terdahulunya. Habis itu ada benar juga siluman ular naga. Habis itu ada wanita yang pakai kemben kayak Mas Adit bilang tadi, di pinggir kolam dia suka kayak mandi, kayak nyuci gitu ya. Habis itu ramai anak kecil juga di sini terlihat saya. Habis itu ada di sebelah sana ada siluman kera. Luasnya berapa Pak ini, Pak? Ini luasnya sekitar 460 bata ya kalau di sini ya. Ukuran orang sini gitu ya. Atau setengah hektar lah. Ya. Habis itu ada kayak kakek pakai jubah putih berjenggot. Nah, pakai kuda putih. Itu terlihat juga. Dan ada satu lagi kayak bongkok begini nih. Kakek-kakek ya? Dia jalannya begini, bongkok itu terlihat juga sama saya gitu. Ya. Dan siluman harimau ada juga
ke Hitam ya. seputar ini. Ini harus sobat petani harus lihat situasi yang di sini. Mungkin bisa sambil ditunjukkan ya. Karena ini awalnya kan perbukitan ya, Pak. Ya. Nah, terus sama ownernya dibangun, tapi proses pembangunannya banyak gangguan. Sampai berhasil dibangun pun tetap tidak bisa dioperasikan karena apa, Ya, Pak? belum bisa dioperasikan. Karena Ya kalau udah selesai emang banyak gangguan juga gitu kan ya. Atau dari sana atau dari mana gitu kan. Cuman untuk pembersihan emang udah pernah juga. Dilakukan. udah Ya ada orang, udah berapa kali lah mungkin ya. tapi Cuman belum nggak tahu berhasil. belum berhasil gitu ya. Nggak tahu belum ada jalannya gitu gimana. Dan maaf, sekarang ownernya masih ada atau Masih ada. Cuman kan ini yang sekarang kan ditunggu sama abah saya gitu ya kan. Cuman sekarang nunggu kalau ada survei baru kita kasih tahu gitu kan gitu. ya sudah ada beberapa orang melihat tapi Ya, belum belum. deal ya. Ini kan awalnya sumber air di sini. Di sini aja, Pak. Sambil Pak nunjukin. Nah, yang tadi Bapak bilang di bawah tanahnya itu Nah, di bawah tanahnya itu. di sini? Nah, ada sebelah sana. Di dekat pembuangan mata airnya itu. Heeh. Ketemunya di situ. Hanya Ketemu apa? Ya, ketemu pedang berbentuk pedang ya. hanya itu lah, Pak. Pusaka lah, ibaratnya pusaka lah. Tapi Pusaka. diambil. Nggak bisa diambil. Hancur karena tinggal ini aja. Gimana sih kalau besi hancur ya? Lapuk. Nah, ya udah lapuk gitu. Jadi tadinya mau diambil nggak bisa. keburu hancur. Nah, ini tadinya sebagai pabrik air, ini diolah di sini terus ke sana gitu ya, Pak ya? Ya, Ceritanya. ini sebenarnya buat di atas ini buat ini ya, buat penampungan aja. Yang aslinya itu dari bawah kalau buat pabrik airnya itu. Nih ada alirannya ke sini. Ke bawah dulu ya, dilap dulu ya, dilap di bawah. Saya lihat airnya bening sekali ya. Sayang sekali sebenarnya kalau tidak dioperasikan nih. Cuma karena banyak gangguan itu jadi nggak bisa, Ya, nggak menghasilkan apa-apa. Jadi kayak investasinya jadi mandek di sini ya, mandek Pak. ya. Apa kita turun ke sana, Bang Dima? Kalau di situ yang Bapak mendengar cerita banyak gangguan tuh di sini ada. Di sini juga Gangguannya. ada. Di bawah Ya, juga turun ada. dulu Pak, Bapak biar Bapak sambil tunjukin. Pak Yayan. Hati-hati ya. Ada. Pak, itu apa, Pak? Tandon air itu untuk Itu gudang ya, sebut gudang ya, untuk penahan air aja gitu. Buat penahan air aja itu. Allah, astagfirullah. Ada makhluk yang menguasai Abel. Untuk menuju ke kolam dikunci ya, nggak bisa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kakek yang itu bongkok ini kali. Sampurasun katanya rampes. Di mana aki teh? Di Palidinya. Oh, maksudnya Aki itu keliling ke sini. Ini badai ke mana atau aki teh? Tugas Aki apa di sini? Anjanu kamana kamara. Apa artinya, Pak? Oh ya, ini kalian mau pada kemana? Oh ya. Maaf Ki, kami hanya datang sini untuk silaturahmi dan pengen mengetahui sejarah tempat ini dan gangguan yang dialami oleh pekerja itu karena apa gitu. Boleh tahu nggak Ki? Astagfirullahaladzim. Kok tiba-tiba dilempar ke Mamang, ke Panglima? Entah. Semuanya dilemparin. Aku juga, astagfirullahaladzim. Kenapa Ki? Emang salah saya apa Ki? Saha hari aki teh itu saha tim di mana akhirnya? Maneh nu teh mana? Aing ti di. Banyak tuh aki perokut apa ya? Sok ayeuna. Emang penjaga tempat ini sejak sebelum dibangun apa gimana Ki? Masa memeh ogen geus ti di. Aku nggak paham bahasa Sunda Ki, boleh Indonesia Ki? Dari dulu juga udah di sini. Allah, dari dulu udah di sini, jadi Ya, dari dulu dari sini. penghuni asli tempat ini. Itu kasih. Di zaman naon aki di dieu teh? Di baheula ogen. Zaman dulu kalah banget. Kekerjaman saha, mun raja di dieu saha, mun ratu di dieu saha. Mang dulunya tempat ini ada kerajaan gitu apa Ya, gimana? ada kerajaan. Dari awal abad 8 sampai ke 12. Oh, kerajaan apa? Gunung Galunggung. Oh gitu ya. Iya. Kalau mau lihat sisi aja nanti di sana. Geus Udah pindah ke sana. Iya.
Lah terus kenapa kok nggak bisa difungsikan tempat ini sebagai pabrik air mineral Ki? Padahal airnya bagus dan sudah memenuhi syarat ya untuk bisa dikonsumsi gitu ya? Ya. Benar. Kan alam kudu dijagi. Naon tapi Ada alam yang harus dijaga. Oke. terus Apa tidak bisa tetap difungsikan tapi saling menghormati karena kan alam ini milik Aya anu makhluk. bisa, aya anu henteu. Tamatna ieu teh jaga kalestarian alam. Ulah dibikeun kasek tinggal. Besar. Ngartos. insya Allah Iya. ngerti. Memangnya sebelum dibangun apakah sudah ada komunikasi gitu Pak dengan gaib di sini? Aya nyanak dukun-dukun agen seueur. Tuh, Apa Pak? iya, udah ada komunikasi sebelum ada pembangunan juga gitu. Tapi Udah banyak yang Aya datang juga. sifat manusia. Cuman mungkin belum terpenuhi syarat-syaratnya gitu. oh gitu ya Ki. Emangnya Iya. ada syarat apa yang belum dipenuhi oleh owner? Nah, udah lain syaratnya. Tiba heula oge teu cara. Ulah. Tadinya soalnya dari berapa tangan ya? Yang pertama punya sawah orang sini juga. Terus yang kedua orang Tasik. Nah yang ketiga ini orang ini yang beli tempat ini, yang ngebangun ini gitu. Sing jadi cikahuripan ieu teh. Amin. Kehidupan Iya. warga masyarakat. Buat kehidupan gitu, mata air ini kan buat masyarakat. Oh gitu. Iya. Nah kalau Ini dibangun kan milik masyarakat, jadi kalau dibangun takutnya buat masyarakat keganggu. Iya. Iya. Oh gitu. Tiba heula oge ulah anak king. Di bumi anu kudu beunghar mah. Ya, oh, Nu kudu ngajaga ieu Ya. sadayana. ya. itu kalau seandainya mata airnya itu dibuat pabrik, apakah masyarakat sekitarnya jadi nggak bisa memanfaatkan? Sebenarnya bisa. Bisa kan? Kan nggak ketampung semua. Kalau sebenarnya Nah ya makan. itu Nah maksudnya. itu yang kebuang aja udah ke masyarakat. Nah iya kan berarti bisa dong Ki. Maksudnya kita berbagi bisa Ki. Tapi kan engkena dijual beureikeun. Ya. Gitu. Oh, Aya masyarakat meuli anjeun cai henteu panang. Curcor cai di kulon wetan kaler kidul. ya. Gimana Pak? Oh, Lestarikeun, kudu dijaga. jadi Ulah saraka. jadi nggak boleh dijual belikan sebenarnya air itu, air yang di sini itu. Kan di sini udah banyak nih. Yang sebelah sana juga belah kulon ada, belah wetan ada gitu kan gitu. Alhamdulillah. Jadi kepengennya tuh yang muda di sini tuh jangan sampai keganggu lah gitu. Oke, Kak Ibu di sini nggak mau kalau ini dibuat pabrik gitu ya Ki. Bolehnya dibuat apa Ki? Nyakeun masyarakat we, kehidupan masyarakat, kelestarian masyarakat. Ki kan zaman ayeuna sudah berubah Ki. Kumaha kemajuan zaman sekarang gitu Ki. Jadi untuk memanfaatkan mata air itu Jangan kumaha sampai cek Ki. ya cek Sunda nama ulah aya nu dirobah. Ya, Nggak boleh ada yang dirubah. ya. Nggak boleh ada yang berubah. Aya manusia masyarakat. Ulah saraka hirup mah. Ya sebenarnya sih. Tos ieu nu harus dijaga. Nah ini kan udah terlanjur dibangun kayak gini kan jadi mubazir Ki. Gimana Ki biar bisa dimanfaatkan Ki? Da seueur. Nu ibak di dieu oge. Apa tak? Tengah wengi kan sok Iya. aya ibak. Ya banyak kan yang mandi di sini juga nih. Ini karena udah 2 seminggu lebih nih dikunci. Oh sebenarnya Memang juga masyarakat bisa. memang dipakai ini buat mandi juga di sini Oh, gitu. anu sewa, bayar Iya, nggak? sewa. Oh bisa. Sewa emang murah meriah. Kita bermanfaat apa ya? Cuman sekitar 3.000 ke 5.000 gitu Iya, iya, bayarnya oke. per orang gitu. Cuman karena ada jual beli, Apa sih itu? sementara ditutup dulu. Tadi Aki ngelempar itu buat apa sih? Mun aya manusia nu ngaganggu. Oh, kalau ada manusia yang mengganggu, Kita jahil laki-laki ya. berarti Bapak pernah nggak dengar ada orang yang di sini yang merasa Sering. dilempar? Oh gitu. Sering. Berarti Aki tuh yang lemparin ya? Aki marahnya anu. Ayeuna baheula dina kolong mobil tamu saha Ki? Nu nyusieunan. Hah, Temannya. nu mana? Si Munjul. Munjul itu siapa Pak? Munjul itu wujudnya apa Ki? Naruh mobil di sini. Allah Allah.
Oh, monyet. Ini. Terus Jadi kayak ini digoyang gitu goyang-goyang kan. mobil. Digoyang-goyang Ada kerak mobilnya. muncul namanya. Oh, digoyang-goyang. Yang masuk ke agil itu siapa, Ki? Aki. Mana kejadiannya? Ari anu mau melauk salangsung di dia saha? Itu tuh. Anu itu. Oh, yang di belakang itu. Kabel. Oh, Kabel. Oh ya. anu ti mana nu mama eta lauk salangsung teh? Ki bahasa Indonesia, Ki, aku nggak paham, Ki. Oh, ini enggak dulu kan yang pertama, yang kedua ya, kepemilikan kedua ini pernah makan-makan di sini. Bikin pepes ikan satu cemplung gitu. Ternyata Ternyata pas ditaruh di belakang hilang semuanya. makanannya hilang. Iya. Banyak bahwa Siapa yang makan? nunggu ogen kayak kopi ambil kopi pahit. Kok bisa itu? dogan. Iya. Yang Kopi makan pahit. Aki atau bukan? Tapi teman-teman Aki. Aki mah ngajaga. Iya. Hilang di sini. Dijaga iya. Yang suka nyuri makanan gitu siapa kalau gitu? Ah, Munjul. banyak. Banyak ya. Kalau Munjul yang goyang-goyangin mobil. Itu siapa yang di Aki tuh, Ki? Ki, lihat, Ki. Itu siapa? Keun baik lah. Salah eta. Kayak ngomong kan kak iya tah anu kacep. Iya, makasih ya, Ki. Oh. Makasih ya, Ki. Terus akhirnya kemana ya, Nak? Ada kemana? Aing mah di dia. Boleh Jaga tahu di dia. namanya? Siapa? Ki? Namanya siapa? Entah kok Bapak ketemu biar Salah disapa. Aki namanya. Sok. Aingnya Aki siapa? si bengkok. Ki Bengkok. Ki Aki Bengkok. Bengkok. Nih kalau Bapak ketemu ini aja, Bapak kan suka Oh, bersih-bersih iya, sini. iya, Sebut iya. aja sambil menyapa Ki Iya, Bengkok. Aki Bengkok. Makasih ya, Aing Ki. tadi galunggung. Iya. Dari Galunggung. Ditugaskeun ka dia ngajaga dia. Iya, iya. Oh, gitu. Aki Bengkok, makasih ya, Ki. Hari ka Aki Ihok. Terang tuh Aki. Apa kabeh ogen nak yang sia di dia wayahna ieu urusnya nak. Ulah nepikeun disalahgunakeun Oh, ku gitu, manusia. nya. Ya, Hari Aki Ihok paling mana? Biasana. tapana, mintana. Ya. Nanti kalau ada Cek mana hayang masih deh. ditanyain bisa ditanyain ke Agil. Oh, gitu. Soal Jangan yang lain. lah. Oh, iya. Makasih ya, Ki. Ki Bengkok, Ya, makasih. ya. Ketemu ya, Ki. Ya, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Nuhun Aki nuhun. Sing Sok. benar hirup. Ya, amin insyaallah. Sampurasun. Sampes. Oke, kita komunikasi dengan makhluk hidup Agil. Ini sepertinya sosok harimau ya. Ayo Pak, sini Pak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ari itu saha? Ya? Sampurasun, Rampes. Ini Aki yang menjaga apa wilayah ini. Kita mengetahui sesuatu dari tempat ini. Kedatangan kami kemari mau yang pertama menjalin silaturahmi dengan penghuni di tempat ini. Yang Ini Aki kedua sedang apa kita ini? mau bertanya kenapa banyak berita-berita yang kesannya seperti tidak baik terdengar gitu Iya ya, banyak di gangguan. luar sana karena banyak hal-hal negatif yang terjadi gitu. Apa dikarenakan sesuatu hal mungkin yang ada yang tidak berkenan dengan malu-malu di tempat ini, itu sebabnya kenapa dan apa alasannya kira-kira, Ki? Mohon maaf sebelumnya saya bertanya gitu, karena air kan bisa dimanfaatkan untuk semua lapisan masyarakat ya, Sumber terutama kehidupan. sumber kehidupan. Apa penyebabnya tidak diperbolehkan gitu, ataupun mungkin ya bisa dikatakan begitulah ya, mungkin kayak tidak diperbolehkan gitu sehingga banyak halangan dan rintangan di sini gitu. Mungkin kita bisa mendapat penjelasannya gitu Pak ya, Iya. yang lebih detail gitu, yang lebih jelas gitu, Ki. Tak itu Aki senanya. Hoyong terang teh. Bukannya kami Menginginkan rakyat-rakyat untuk manfaatkan air, tapi sesuatu yang diperjualbelikan tak bukan dengan yang diperjualbelikan. Jadi beliau tidak melarang untuk airnya dimanfaatkan, tapi tidak suka kalau diperjualbelikan. Dijobekan ya betul. Ratu kami, raja kami mempersilahkan untuk rakyat-rakyatnya menikmati hasil bumi tanpa ia harus membelinya. Tapi saat ini rakyat-rakyatnya harus mengeluarkan uangnya untuk mendapatkannya. Ya. Ya kan zamannya memang sudah berubah ya Ki. Zaman Bersusah payah
Gak boleh. sejahterakan untuk rakyatnya. Tapi kini rakyat harus membelinya. Itu yang dibilang raja dan ratu itu apakah pada zaman dahulunya ada manusia yang berkuasa di sini sebagai raja dan ratu atau raja dan ratu goib? Manusia. Berarti kerajaan yang pada zaman dulunya banget di sini. Kerajaan apa? Galunggung. Galunggung. Oh. Galunggung. Galunggung itu kan dari awal abad 8 sampai 12. Dari yang atas itu kalau dari papan nama ya, namanya tuh Sempak Wajah, Kuncung Putih, Brawijaya. Yang keempat lagi saya kurangnya udah lupa ya. Karena sampai ke kabupaten sekarang ada di papan itu. Itu raja dan ratu yang dimaksud tuh yang mana, Ki? Yang namanya siapa, Ki? Dari beberapa itu. Yang dipimpin seorang wanita. Sahakin awet Ki. Ratu berarti. Zaman Aki Ratu Saha. Ratu Galunggung siapa yang perempuan? Banyak ya? Banyak. Yang zaman siapa, Ki? Salah satunya mah dari kalau pengamatan saya sih dari ibunya ada Prabu Siliwangi ya, Ratu Sembagolok Sakti ada di situ. Ada. Iya, apa itu Salah ratu? satunya. Jadi ratunya nggak berkenan kalau airnya itu diperjualbelikan. Ya. Jadi pemimpin di sini pada zaman dulu tuh maunya ini air dimanfaatkan oleh rakyatnya secara gratis. Ya. Gitu. Ya. Salah satunya itu kan yang di bawah Ratu Sembagolok Sakti itu ada. Dia itu yang sekarang di Bali. Gimana, Ki? Ternyata Bali itu emang di bawah ini, di bawah kita juga gitu. Untuk kesejahteraan rakyat katanya. Tanpa harus membayarnya. Berarti bagus dong ya pemimpinnya pada saat itu. Dan Raja kami yang tertulis dalam batu itu. Oh, raja siapa, Pak? Ya. Yang tertulis dalam batu. Ada prasasti yang ditulis nama raja. Dalam patung ya? Patung apa batu, Ki? Patung batu. Batu. Prasasti berarti. Di sini Prasasti pertama ada di siapa? Monumen Gegara Nyuwang. Oh, Kalau bisa aslinya jadi. ada di Museum Jakarta. Aslinya. Penemuan batu pertama ya, terbongkarnya Kerajaan Galunggung itu ada di Museum Jakarta. Namanya siapa rajanya yang diingat Bapak? Kalau raja pertama di sini itu Sempak Wajah. Benar ya, Ki? Kedua Kuncung Putih. Sebentar nih nulis P D. Nama rajanya yang ada huruf D-nya siapa? Sempak Wajah, Kuncung Putih, ada Siapa? Iya, Dharma Wisesa. Itu berarti Iya. Iya, Dharma Wisesa salah satunya. Dharma Wisesa. Dewi Ningrum ada. Ya ini Dewi berarti. Iya, Dewi ada. Iya, Dewi Ningrum ya, Ki? Ada, Dewi Ningrum kalau ada, memang ada. Iya. Ya, Dangyang. Oh, Dangyang. kalian akan mendatangi Dewi Dangyang non? saling berkaitan. Karena tempat ini masih dalam kawasannya. Iya. Dangyang Wisesa ada, Dangyang berarti Wisesa. mata air di sini tuh dari zaman dulu tuh dipergunakan untuk masyarakat sekitar Ya. sini. Iya. Dan Salah satunya kayak yang mau kita kunjungkan kan tempat kemandiannya ya. dan tadinya sebelum dibuat begini Pak, bebas siapa aja mau ambil. Bebas. Tadinya bebas. Emang ini nggak ketemu, yang mata air ini nggak ketemu. Oh. Karena dia langsung lari ke bawah ke sungai. Iya. Ini kan sungai mentok nih ya, hulunya. Jadi Yang nemukan pertama kali siapa? Yang menemukan pertama itu yang mau membuat kolam, empang lah balong di sini ya sebetulnya ya. Iya. Mau bikin empang, Keluar mata air itu. tiba-tiba amblas ke dalam. Ternyata di bawah itu ada mata guha. air. Ada guha, ada air ngalir gitu. Jadi air itu di dalam guha itu jadi langsung kebuang gitu. Oh. Gua. Ya, gua. Awalnya. Nggak begitu besar sih guhanya enggak. Melihat senjata itu. Nah, apa kau melihat senjata itu? Ya. Pada saat digali itu nemu apa? Itu Senjata. itu pedangnya siapa? Itu milik siapa itu senjata-senjata? Banyak Pedang kan, Pak? sahaki eta nu kapanggih di Cuma dia. satu atau banyak? Satu ketemunya. Oh, satu. Para prajurit memakai pedang dan tombak. Punya prajurit kerajaan, tapi hancur ya? Nggak bisa diangkat? Hancur.
banyak peninggalan dan kami yang hancur termakan oleh alam dan hancur Ya, termakan usia. oleh manusia yang tak mengerti akan sejarah dahulu kala. Tanah yang dahulu menjadi tanah suatu kerajaan, tapi sang manusia saat ini semena-mena melakukan keinginannya. Jadi setiap kawasan yang memang masih ada keterkaitan dengan kerajaan terdahulu yang pada masanya waktu itu tuh memang di bawah pusat pemerintahan kerajaan di sini, Ya. itu tanahnya nggak boleh sembarangan dibuat sesuka hati. Mau kita buat begini, mau kita buat gitu nggak bisa. Ada syarat semua, ada pakai syarat gitu. Ya terutama kan karena mereka menjaga gitu. Makhluk-makhluk ini menjaga. Ibaratnya itu ibaratnya itu tanah keramat gitu. Tanah yang sudah dikeramatkan gitu. Jadi nggak bisa dipakai sembarangan. Kalau dipakai sembarangan ya nanti ya ada sesuatu hal gitu yang bisa terjadi di luar pemikiran kita gitu. Berarti termasuk gangguan terhadap para pekerja itu ya Ki? Tuh. Emang salah satunya waktu zaman Galunggung meletus juga lahar itu ya, lahar dingin, lahar panas itu, lahar panas itu nggak masuk ke sini. Iya, Padahal iya. di sini cuma 3 kilo kan dari sini. Dekat Oh gitu gitu ya. ya? 2 kilo ke Kayak Galunggung. terlindungi ya? Ya terlindungi. Masya Allah. Di sini ada kesebut namanya ada dinding hari. Jadi lahar panas itu larinya ke daerah Tasik, ke Sukaratu gitu larinya. Betul. Kalau ke sini nggak nyampe. Ada yang membentengi, Seakan-akan Iya, ada yang betul. membentengin. Ya, gitu. gitu. dia hanya memutar. Iya dilewati doang. Ya. Kayak kebungkus di sini, Iya. Pak. Emang ya, Masya betul gitu. Allah. Itu tempat Jadi yang begini tuh, keramat lahar ya. tuh keluar. Nah, Galunggung di sini. Larinya ke sana langsung ke Sukaratu. Tapi mitos bahwa di sini dijaga oleh sepasang naga itu benar ya Ki? Naga itu kan dari Galunggung. Kerajaan selalu melambangkan naga dan mata air selalu dijaga oleh wanita. Selalu dijaga oleh wanita. Berarti itu simbol mata air itu kan simbol kehidupan. Naga itu kan kalau dalam apa itu tuh simbol kejayaan, Pak. Kerajaan. Oh gitu. Simbol kejayaan. Nah, dijaga oleh seorang ratu. Ibu itu kan ibarat kata tuh ibu tuh dunia gitu. Tertinggi gitu ya. Sosok seorang putri, ratu. Gitu ya Ki? Terima kasih. Bagian dari kami telah menunggu kalian. Oh di tempat lokasi satu. Oke, Panglima sudah menarik sosok ke tubuh Ismi. Makasih ya Ki. Salam Mak, sama mau Datuk aja kalau Putih ya gitu Ki. ya. Apa? Makasih. Allah. Oke, kita akan lanjut komunikasi dengan makhluk yang ada di tubuh Ismi. Sepertinya Ismi sudah ada makhluk yang menguasainya. Ayo, pindah ke sana ya Pak. Sini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya lembut sekali. Sampurasun. Putri ya? Putri siapa ini? Boleh kita mengetahui cerita di tanah ini dulu, ada kehidupan apa saja gitu yang pernah Bumi Panghuripan. berjalan, Bumi Panghuripan, tanah kehidupan. dan ada sosok-sosok tokoh-tokoh siapa saja dulu yang pernah berdiam di tempat ini, kalau kita boleh tahu. Batari. Betari? Batari. Ya, Batari. Ya. Betari itu siapa? Ratu. Oh, Sang Guru. Ratunya Majulah. Batari. Ratu. Sang Ratu Saha. Nyik, boleh gak kita geser Nyik ke sana Nyik? Sekalian nyari adem Nyik. Maaf ya Nyi. Badeka Cai. Balik ke air. Iya, Badeka Cai. Oh, iya boleh. balik ke cai itu apa Balik Pak? ke cai. Bawa ke air. Mau ke air. Iya iya. Cai teh di handap. Kalau cai di bawah, Ya, cai di bawah. handapnya. Ada di dia teh. Ada teh tekia. Ada air mama tengena.
Aku nggak paham. Anu bahasa Indonesia ya ini boleh nyi? Dulu nggak kayak gini. Oh gitu. Iya sekarang jadi sekarang nggak enak kata gitu. Sedih teh. Oh sedih. Kenapa sedihnya? Atuh bumi mah dihancurkan. Oh, rumah dihancurkan. Babatuan, Oh dulunya batu-batu tanah gitu di sini. rongga-rongga. Mm-mm. Karena teh dulu ya Dulu tidak begini. dulu seperti apa nih? Dulu teh alam saja. Atau mau Sini mau boleh duduk- nih ya? mau duduk sini. Ah duduk situ nih, duduk situ nih. Boleh ya kanan ya? Ayo sama aku yuk sana kanan. Ari gimana? Duduk situ aja, nggak usah ke air. Ini cari kue di dia. Cari. Oh lala malah di sini. Ya udah. Udah. Aku naon? Gak apa-apa. Aku mah teh naon? Takut jatuh isminya. Kan ini badan isminya. Calik naon ini sebelah teni ya teni. Kapung kok. Maaf nih ada semut. Lain. Tadi arti mah biasa di mana-mana. Biasa di mana-mana. Tapi arti teh resep mah. Di itu mau dihambat teh ya. Di bawah sana katanya Oh, ada dia air apa ya? Kayak naon di dinya. Atau kan memang aslinya teh begitu. Begitu kemana? Dulu itu bentuknya teh mata air teh ketutup. Ya. Nah, langit-langit, tanah dan bebatuan teh dipugar. Waktu digali itu kali Pak. Iya. Oh, di pembuatan instalasi waktu pembangunan ya. Jadi dilindungi oleh tanah. Sekarang teh jadi begini. Waktu tanahnya digali. Ulah, tapi teh di dieu aya nu menyakitkan tidak ada karena sudah diberitahukan. Nyai Betari teh bilang jangan menyakiti. Sekalipun kita disakiti. Kenapa? Karena yang membalas bukanlah kita. Kita hanya menerima perintah dari yang kuasa. Karena yang kuasa sudah punya perintahnya dalam setiap kitab-kitabnya. Karena dalam kitab kalian teh sudah diberitahukan Dalam Al-Quran. Zoharo fasajadu fi bahri di surah Ar-Rum ayat 41. Surat Telah Ar-Rum nampak 41. kerusakan dari tangan manusia, baik itu di lautan dan di daratan. Maka Allah ingin membalas setiap perbuatan mereka merasakan kerusakan itu sendiri. Jadi teh bukan salah kita. Kenapa Allah melarang merusak alam? Karena setiap alam punya kehidupan. Setiap alam itu mempunyai tugasnya. Pegunungan, eta teh memang ada untuk menjaga bumi ini supaya tidak goyang. Mata air juga sama. Mata air itu diadakan di muka bumi ini untuk kehidupan bersama. Ingat, kehidupan bersama sesuai dengan kebersamaan, bukan untuk pribadi. Jadi kalau kalian cinta, jangan menyakiti. Mencintai alam sama juga menyakiti Tuhannya yang menciptakan. Ini teh dulu tidak begini kan? Iya, tidak begini. Masih bagus alamnya. Sudah diberitahukan. Tadi kasih tahu jangan dibuat pabrik tetap. Nyai dan Aki sudah bilang kamu boleh menggunakan tanah ini, tapi jangan dibongkar, jangan diubah sedikit pun. Itu Nyai dan Aki ini yang sosok naga itu ya? Karena mata airnya dulu tidak begini, tertutup dan tersembunyi, berbukit-bukit. Iya, emang langsung kan ke kali jatuhnya. Jadi itulah Kayak tidak ada talam gitu kan. yang masalah. Karena apa? Ini belum ada penghuninya. Manusia datang ke sini pun tidak. Iya. Jadi
Jangan salahkan kita. Jadi gangguan yang terjadi pada pekerja Memang itu sebagian dari di antara keluarga kami ada yang sulit dikendalikan, yaitu mencuri dari apa yang telah kalian miliki. itu yang makanan hilang itu Karena Pak. kalian pun mencuri bagian keindahan dari kami. Oh gitu. Jadi kalau bangsa goib itu suka apa? Timbal balik ya. Iya. Ini tanah ini adalah tanah lingkungan Sang Hyang. Sang Hyang saha? Sang Hyang saha nih? Mimi teh tidak mau bilang, Enggak mau dikasih tahu. nanti akan bertemu Di mana? Di lokasi penelusuran berikutnya mungkin ya. Di di mana? batu itu, Ono di Kita mau Kulon. datangin ya. Prasasti. Pamanian sanes atau di Batu? di Geger. Oh di Geger. Di Geger. Ini masih satu perwilayahan. Iya. Jadi inilah keadaannya. Di sini dulu ditempati oleh tanah ini, ditempati oleh sosok gaib Aki dan Nini yang mempunyai kekuatan Sakti gitu Nyi. pedang pusaka. Jadi secara dunianya hancur, tetapi secara gaibnya dia tetap di sini. Yang suka menampakkan diri itu. Ada warga yang suka lihat penampakan. Ya memang, karena di sini teh warga pun sudah tahu sama tahu. Kita saling menghargai satu sama lain. Iya, iya. Nah, ini kan udah terlanjur dibangun seperti ini. Ya silahkan saja. Gimana Maka biar bisa itu, tetap bermanfaat? Kan nggak mungkin dibalikin seperti dulu alamnya. jadi teh gini, kalau mau memanfaatkan boleh, tetapi jangan merusak. Silakan. Alam ini untuk kalian, tapi tolonglah tata krama kalian pun harus Dijaga. diupayakan kepada siapapun, karena langit, lautan, pegunungan dan daratan pun bertuan. Ya. Ceritanya kan dijual tapi belum ada yang tembus ya. Iya, belum ada yang tembus. Udah dari lebih lah dari 10 yang ini Yang lihat. yang Ini berminat gitu. kira-kira kalau dijual gitu bisa nggak Nyi? Jual beli itu rezeki. Siapa yang memiliki rezeki? Ya Allah, ya Tuhan. Jadi Dia yang kuasa. Maka harus berpasrah diri dulu, bersihkan diri dulu untuk menghapus kerusakan yang kemarin supaya bisa dipulihkan. Jadi marah ya makhluknya yang di sini ya gara-gara dibangun ini. Sebenarnya makhluk di sini pun tidak kuasa atas kemarahannya kalau tidak berkaitan dengan perintahnya. Karena kami pun tidak ada daya dan upaya, tetapi yang merusaknya bukan dari lingkunganku, dari makhluk-makhluk yang lain yang penuh dengan amarah. Karena kami pun sama seperti kalian, ada yang penyabar dan ada yang pemarah. Nah, yang pemarah yang tidak mempunyai keyakinan yang sama mungkin mengandalkan kemarahannya. Sama seperti manusia, manusia yang punya keinginan tanpa keimanan pasti akan mendahulukan keinginan. Tetapi manusia yang mempunyai urusan tapi berdasarkan keimanan, pasti dia akan memikirkan baik-baik bagaimana caranya melakukan sesuatu yang tidak melanggar aturan Allah. Iya. Maka perhatikan, keinginan itu harus sesuai dengan keimanan. Ya, ya, ini ilmu juga ini ya. Jangan keinginan hanya berdasarkan keinginan saja, akhirnya merusak. Ada yang tersakiti. Karena nafsu ya, Karena nafsu. Nafsu. Jadi seperti itu,
Nah, kalau di sini memang kehidupannya jelas, kehidupan kami nyata, bangsa kami di sini. Mungkin kau sering melihat kan? Bapak sering ya lihat penampakan, merasakan? Penampakan kalau orang lain sering lihat ya. Tapi kalau suara-suara emang kalau Bapak sering dengar? Sering. Suara apa Pak? Kalaupun di sini Suara tidak penghuni, di belakang rumah tuh ya, di belakang rumah gitu kan. Di belakang rumah lagi itu juga ikan tiba-tiba pada mati gitu. Oh, Iya. ikan Bapak? Iya, yang sebelah ada. Kenapa ikannya pada mati? Nggak tahu. Malah jam 12 lah, jam setengah 1 lah. Tiba-tiba ada suara kenceng gitu kan. Ledakan? Ya gebluk. Gitu ada orang jatuh lah. Yang jatuh? Seperti orang barang jatuh gitu kan. Terus pagi-pagi lihat ikan pada mati. Gitu. Apa penjelasannya itu? Nah, tak kira-kira nih. Nah, tak. Bisa lauk parah di balong tak. iya memang ada sesuatu 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 makhluk yang memakan mereka Oh, ikan-ikan secara itu. rasa. Apakah mereka makhluk itu yang datang ke Bapak itu? Berarti itu tandanya teh belum rezeki kamu. Iya betul. Tapi eta mah nu tatangga. Iya memang Naon bentukna eta rupana anu ngamam eta lauk. berkuping panjang, Terus ulang tuh. Ada moncongnya, macam serigala gitu. Itu kiriman orang. sudah dulu atau Ya udah. pamit dulu hari di Udah deket sini teh. azan sih ya. Memang salah satu pos dari kehidupan bangsa kami. Oh di sini ini. Ya kuping panjang mah kuping celi panjang mah lain nu belang at meureunih itu mah. Lain, Naon dah? tapi tes dia itu seperti kucing tapi seperti macan. Lain nu hideung. Ikut dan itu belang. Dan itu belang. Sudah dulu atuh. Apa pesan buat saya, apa pesan dari tempat ini Nyai? Pesanan naon. Mungkin pesanan naon. Naon wae nu pesan-pesan teh ieu. Cinta itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Tetapi jika kamu cinta, tolong jangan menyakiti. Karena hakikatnya cinta adalah merawat baik-baik. Terima kasih. Terima kasih Nyai. Mangga atuh sadayana. Ya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini dan sudah mendapatkan pencerahan gitu. Kenapa kisah-kisah misteri yang selama ini beredar di masyarakat itu bisa terjadi. Nah ini Pak Yayan, apa kesan-kesannya setelah bersama kami berkomunikasi dengan makhluk gaib di sini? Iya, terima kasih untuk semua kru yang dari apa? Mata Langit ya. Saya juga pribadi sini yang sering nunggu gitu kan, yang nunggu di sini, Bang Abah. Jadi tahu semua gitu. Apa aja yang kejadian di sini dari dulu sampai sekarang. Terus syarat atau apa-apanya juga jadi tahu gitu kan ya. Setelah terbuka lah dari grup Mata Langit ya. Mata Langit ya gitu. Jadi saya banyak terima kasih juga nih ya. Jadi tahu semua gitu ya. Ya gitu. Jadi untuk kedepannya harus bagaimana? Jadi udah tahu ya Pak ya. Iya. Lebih menjaga alam saja sih pesannya tadi itu. Iya betul. Karena ini air tuh sumber kehidupan biar bermanfaat juga untuk masyarakat sekitarnya. Jangan asal membangun kalau kita nggak memperbaiki tempatnya gitu kan ya gitu. Sumbernya juga jangan sampai terganggu untuk masyarakat gitu ya. Terutama kan mata air fungsinya emang dari dulu juga untuk masyarakat kan ya. Yang memanfaatkan mata air ini semua gitu. Gitu aja sih. Iya. Mas Adit, apa kesan-kesannya? Kesannya seperti kata Pak Yayan ya, jadi saya juga tahu mitos-mitos yang berkembang di sini. Ternyata dulunya emang ada peradaban karena dari kerajaan Galunggung gitu. Untuk pesannya tetap ya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan apa ya hasilnya mah tetap kita yang merasakan gitu. Jadi kalau kita menjaga alam, sebab akibatnya tetap ke kita manfaatnya gitu. Juga kita iya, bisa manfaatnya iya bisa dirasakan. Kalau untuk dimanfaatkan untuk hal negatif, kita yang kena imbasnya gitu.
seperti hal yang tadi disampaikan Mbak Ismi ya, dari surat Ar-Rum ayat 41 ya, dijelaskan di sana di Al-Qur'an ternyata oh iya jelas gitu di sana. Harus menjaga kelestarian alam. Nggak boleh merusak ya. Nggak boleh merusak. Ya. Baik, Bang Dimas, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, memang setiap sesuatu itu baik benda, baik alam ini pasti ada penjaganya ya, baik malaikat maupun para bangsa jin yang memang sudah mendiami, apalagi jenis-jenis batuan, mata air dan pegunungan itu pasti banyak rumah-rumah mereka juga di situ, banyak kehidupan mereka juga selain kehidupan kita. Jadi memang harus saling menghargai dan menghormati dan jangan merusak alam ini, karena ya pasti ada sesuatu nanti yang jiwa-jiwa yang memberontak dan jiwa-jiwa yang tidak berkenan, yang mungkin yang tidak bisa kita lihat dengan mata jahil kita ya. Jadi lakukan sesuatu hal yang memang baik dalam tanda kutip, tidak merusak apapun, agar efek-efeknya ke belakang hari tidak menimbulkan hal-hal yang berdampak tidak baik terhadap kita pribadi dan terhadap masyarakat umum gitu. Jadi saya rasa tidak ada yang tidak bisa kita perbuat di alam ini, asal lagi yang kita buat itu memang sesuai dan bisa bermanfaat, artinya untuk semua makhluk aja sih. Ya, baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Bang Iman. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.